Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebelum kita menyelami pembahasan yang sangat penting ini, mari kita basahi lisan kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita panjatkan menjadi penerang hati dan sebab syafaat di hari kiamat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita selalu terhubung dalam kebaikan di channel Tafsir Hidayah. Mari kita mulai. Lisanmu penentu surga atau neraka? Kalimat biasa, dosa luar biasa. Di kesempatan kali ini kita akan mengungkap 5 kalimat yang terlihat sepele, namun sesungguhnya mengandung dosa besar di sisi Allah. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Karena bisa jadi salah satunya pernah terucap dari lisan kita tanpa kita sadari. Jika hari ini kita mengetahuinya, semoga ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang menyelamatkan kita sebelum terlambat. Tonton sampai akhir agar lisan kita tidak menjadi sebab kehancuran, melainkan jalan menuju ampunannya. Di era modern ini, lisan kita bekerja tanpa henti. Dari obrolan ringan di rumah, diskusi di kantor, pesan grup WhatsApp, hingga komentar di media sosial. Terkadang, niatnya hanya bercanda, sekadar ikut-ikutan, atau bahkan terasa tak berarti. Namun, tahukah Anda, di antara semua itu, bisa jadi ada satu kalimat yang dicatat sebagai dosa besar, meski kita tak pernah menganggapnya serius? Mari kita selami 5 kalimat yang tampak biasa, tapi ternyata dosa besar di mata Allah. 1. Aku hanya menyampaikan fakta. Padahal menjadi ghibah. Kita sering terjebak dalam ilusi kejujuran, merasa aman di balik frasa, aku hanya menyampaikan fakta. Seolah-olah dengan menyebut sesuatu sebagai fakta, kita terbebas dari tanggung jawab moral dan spiritual atas dampaknya. Kita lupa bahwa kejujuran tanpa hikmah, tanpa cinta, dan tanpa tujuan yang mulia bisa menjadi pedang bermata dua. Lisan yang digunakan untuk menyampaikan fakta tanpa pertimbangan bisa menjadi pintu gerbang menuju dosa besar yang disebut ghibah. Ghibah bukan sekadar menyebarkan kebohongan, tetapi menyebarkan kebenaran yang menyakitkan, yang mencoreng citra seseorang di mata orang lain. Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah sebagai engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia benci. Ghibah adalah merendahkan, mengecilkan, dan menjatuhkan. Ia adalah racun yang menggerogoti persaudaraan, menumbuhkan bibit permusuhan, dan menghitamkan hati pelakunya. Mengapa sebuah fakta bisa menjadi dosa besar? Karena Islam sangat memperhatikan niat dan dampak sebuah perbuatan. Jika niatnya untuk merendahkan, mengejek, atau menyebarkan aib, maka perbuatan itu haram. Dampak ghibah jauh melampaui informasi. Ia merusak reputasi dan menabur benih prasangka. Membicarakan aib seseorang hanya diperbolehkan dalam kondisi sangat spesifik dan dengan tujuan yang jelas, seperti untuk melindungi diri dari bahaya, mencari solusi, atau memberikan nasihat membangun, itu pun dengan kehati-hatian dan niat tulus. Mari kita renungkan, seberapa sering kita terjebak ghibah dengan dalih, aku hanya menyampaikan fakta. Ghibah adalah penyakit hati yang sulit disembuhkan. Namun bukan tidak mungkin. Sadari dosanya, akui kelemahan diri, mohon ampunan kepada Allah, lalu latihlah diri untuk selalu berpikir positif dan menutup mulut dari perkataan sia-sia. Jadikanlah lisan kita alat untuk berzikir, berselawat, dan menyebarkan kebaikan. 2. Bercanda doang kok, padahal menyakiti atau menghina. Seringkali kita berlindung di balik frasa bercanda doang kok. Seolah kata-kata yang kita lontarkan menjadi tak berbahaya hanya karena dilabeli candaan. Kita lupa bahwa di balik tawa yang dipaksakan, bisa tersembunyi duri yang menusuk hati, luka yang membekas dalam jiwa. Lisan yang merendahkan, meski dibungkus canda, adalah cerminan hati yang kurang bijaksana, yang kurang mampu menimbang dampak setiap ucapan. Canda yang menyakiti atau menghina bukanlah canda sehat, melainkan manifestasi dari kesombongan dan kurangnya empati. Dalam Islam, lisan memiliki kedudukan penting
ia bisa menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Lisan yang digunakan untuk merendahkan orang lain, meskipun dengan alasan bercanda, termasuk dalam kategori istihza, mengolok-olok, yang sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Istihza adalah bentuk penghinaan yang merusak martabat manusia. Surah Al-Humazah dengan tegas memperingatkan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat ini mencakup segala bentuk perkataan yang merendahkan dan menghina, termasuk sarkasme dan humor yang menjatuhkan martabat. Humor seharusnya menjadi sarana mendekatkan hati dan menumbuhkan persaudaraan, bukan racun yang merusak hubungan. Sarkasme, dengan sindiran halusnya, menyamar sebagai candaan, namun menyembunyikan niat merendahkan. Seorang muslim yang bijaksana akan menjauhi sarkasme dan memilih kata-kata yang lembut, penuh kasih sayang, dan membangun. Mari kita jadikan lisan sebagai cermin hati yang bersih. Hindari perkataan yang menyakiti atau menghina, meski dengan alasan bercanda. Latihlah diri untuk selalu berkata baik atau diam. Ingatlah bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 3. Astaga, sial, dasar nasib. Bentuk suuzon pada takdir. Seringkali di saat kesulitan melanda atau harapan tak sesuai kenyataan, bibir ini tanpa sadar meluncurkan kata-kata seperti astaga, sial, dasar nasib. Seolah-olah kita menyalahkan takdir atau meratapi nasib buruk. Padahal, di balik kata-kata itu tersembunyi bibit ketidakridaan terhadap qada dan qadar Allah. Bentuk protes halus terhadap ketetapannya. Kita lupa bahwa setiap kejadian, baik menyenangkan maupun menyakitkan, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dalam Islam, iman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman. Mengimani qada dan qadar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Sikap yang benar adalah berusaha semaksimal mungkin, lalu bertawakal kepada Allah, menerima hasilnya dengan lapang dada dan syukur. Kata-kata seperti sial atau dasar nasib mencerminkan kurangnya keyakinan terhadap hikmah di balik setiap kejadian. Kita cenderung melihat kesulitan sebagai hukuman, bukan sebagai ujian atau kesempatan untuk meningkatkan diri. Padahal, seringkali di balik kesulitan tersembunyi kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. Tidak ridha terhadap takdir adalah bentuk suuzon, berburuk sangka, kepada Allah. Kita seolah meragukan keadilan dan kebijaksanaannya. Sikap yang seharusnya kita miliki adalah husnuzon, berbaik sangka. Mari kita introspeksi diri. Ubahlah kebiasaan mengeluh ini dengan memperbanyak istighfar dan zikir. Perkuat iman kita dengan memahami makna qada dan qadar. Dengan ridha terhadap takdir, hati kita akan tenang dan hidup kita penuh berkah. 4. Semoga dia kena balasan, padahal Allah larang mendoakan keburukan, kecuali terzalimi. Seringkali ketika amarah dan kekecewaan menguasai hati, bibir ini tanpa sadar melontarkan doa buruk. Semoga dia kena balasan, seolah kita memiliki hak untuk menentukan hukuman atau membalas dendam. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendoakan keburukan bagi siapapun, kecuali dalam kondisi sangat spesifik dan batasan jelas. Doa yang dipenuhi kebencian dan dendam adalah doa yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Mendoakan keburukan bagi orang lain, apalagi didasari iri hati atau sakit hati pribadi, bisa termasuk dalam kategori doa yang zalim. Doa zalim tidak hanya merugikan orang yang didoakan, tapi juga mencemari hati dengan energi negatif, menghalangi terkabulnya doa baik, dan menjauhkan kita dari keberkahan. Doa yang buruk tidak layak keluar dari hati seorang mukmin. Bahkan, dalam kondisi terzalimi pun, kita dianjurkan memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi kita. Rasulullah SAW selalu membalas keburukan dengan kebaikan.
Batasan keadilan dalam mendoakan keburukan adalah tidak melampaui batas perbuatan zalim yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang mencuri uang kita tidak boleh mendoakan agar dia mati. Lebih baik mendoakan agar dia mendapatkan hidayah dan menyadari kesalahannya. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita sering mendoakan keburukan? Ubahlah kebiasaan ini dengan memperbanyak istighfar dan mendoakan kebaikan bagi semua orang, termasuk yang pernah menyakiti kita. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan memaafkan dan mendoakan kebaikan, hati kita akan lapang, jiwa tenang, dan hidup penuh berkah. Jadikanlah doa kita sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan alat untuk membalas dendam. 5. Ya ampun, aku nggak mungkin bisa kaya kayak dia. Bentuk suuzon terhadap rahmat Allah. Seringkali, ketika melihat kesuksesan dan kemewahan orang lain, bibir ini tanpa sadar berucap, ya ampun, aku nggak mungkin bisa kaya kayak dia. Seolah-olah kita membatasi kemampuan Allah, meragukan keluasan rahmat dan karunia-Nya. Padahal, ucapan ini bisa mengandung bibit keputusasaan dari rahmat Allah, qunut min rahmatillah, suatu penyakit hati berbahaya dan dosa besar. Kita lupa bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki, dan Maha mampu memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dalam Islam, berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar yang dapat menghancurkan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Ayat ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah sangat luas. Ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu, kita seolah meragukan kemurahan Allah. Kita membatasi diri dengan pikiran negatif. Padahal Allah Maha mampu memberikan rezeki kepada siapapun, kapanpun, dan dengan cara yang tak terduga. Yang terpenting adalah berusaha sungguh-sungguh, bertawakal, dan senantiasa husnuzon kepadanya.